Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita sudah beda bab dari yang kemarin. Sekarang kita akan mempelajari transformasi, khususnya refleksi. Nah, refleksi itu apa sih? Nah, oke. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kali ini yaitu melukis bayangan benda hasil transformasi. Ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Namun hari ini kita akan mempelajari refleksinya saja. Yang kedua, melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi. Nah, ilustrasinya, Ani adalah siswa kelas 7. Dia dan adiknya tinggal satu kamar. Adiknya masih kelas 5 SD. Pagi hari, ia melihat adiknya sedang bersiap-siap berangkat ke sekolah. Ani melihat bayangan adiknya di cermin. Pada saat adiknya mendekati cermin, tampak olehnya bayangannya juga mendekati cermin. Ketika adiknya bergerak menjauhi cermin, maka bayangannya juga menjauhi cermin. Nah, itu artinya pencerminan itu sama kayak refleksi. Jadi kalau misalnya kita berkaca nih, kita berada misalnya 1 meter di depan cermin. Nah, otomatis jika cermin itu datar, maka bayangan kita juga akan terlihat di 1 meter dari kaca gitu ya. Jadi misalnya kita dekat dari kaca nih, nggak mungkin bayangannya jauh dari kaca gitu ya. Boleh kalian praktikkan ya pada saat berkaca. Pasti diri kita dan bayangan itu jaraknya sama dari kaca ya. Nah, masih ingat ini gak? Ini adalah sumbu kartesius dan titik koordinat. Nah, sumbu kartesius yang ini yang X dan Y. Dan titik koordinat itu yang ini nih, titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, kita menuliskan titik koordinat itu X, Y. Nah, kalau di sini kan di sini nih titiknya, berarti lurusan di X-nya 7 dan Y-nya 4. Nah, hubungannya apa sih dengan ilustrasi yang tadi? Nah, refleksi. Nah, refleksi atau pencerminan merupakan suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik yang dipindahkan. Nah, contoh. Gambar di samping merupakan contoh refleksi. Bangun datar. A, B, C, D, E. Pada garis M, perhatikan bahwa ruas garis yang menghubungkan titik dan bayangannya tegak lurus terhadap garis M. Garis M disebut garis refleksi untuk A, B, C, dan E. C, D, E. Dan bayangannya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Nah, jadi bangun datar A, B, C, D, E. Nih, yang ini yang biru. A, B, C, D, E. Nah, ini seperti segitiga 2 ya. 2 segitiga. Nah, garis M ini ibaratkan cermin. Nah, bangunan A, B, C, D, E ini dicerminkan terhadap garis M. Akan menghasilkan bayangan yang sama. Nah, gitu ya. Karena di sini titik E menempel pada garis M, maka jaraknya sama nih di garis M juga. Gitu.
Begitu pula untuk titik sudut yang lainnya dan bayangan yang lainnya yang memiliki jarak sama terhadap garis refleksi M. Misalnya jarak A ini terhadap sumbu M itu 2 satuan. Nah, jarak dari titik A aksen terhadap M juga 2 satuan gitu. Jadi pencerminan tuh jarak benda asli dan bayangannya tuh sama ya. Nah, jika diketahui sembarang titik dengan koordinat X, Y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, nomor 1 ini terhadap sumbu X. Nah, jika titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangannya X, negatif Y. Jadi Y-nya itu negatif. Gitu. Nah, jika pencerminan terhadap sumbu Y akan menghasilkan titik koordinat bayangannya negatif X, Y. Nah, titik asal atau 0,0 akan menghasilkan bayangan di negatif X, negatif Y. Nah, garis Y sama dengan X akan menghasilkan bayangan di titik Y, X. Jadi dibalik. Nah, begitupun seterusnya ya. Kalian baca sendiri nih. Garis Y sama dengan negatif X. Sama, tinggal dinegatifkan saja. Garis Y sama dengan H. H ini bilangan bulat ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, akan menghasilkan bayangan di X, 2H negatif min Y. Nah, jadi kalau misalnya Y sama dengan 2 misalnya, nah tinggal ganti aja nih H-nya. Terus dikurangi di titik yang diketahui. Nah, terhadap X sama dengan H, jangan lupa ini juga bilangan bulat. Nah, yang dikurang yang di titik X-nya. Contohnya nih, yang terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini ada titik 1,3, negatif 1,4, dan negatif 2,1. Nah, yang titik A ini 1,3. Nih, di titik 1,3. Nah, jarak karena ini dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X itu yang ini nih. Sumbu X ya. Nah, ntar kita ganti yang ini nih. Yang dari sini ke sini tuh. Nah, dia jarak dari titik A ke sumbu X itu kan 3 satuan ya. 1, 2, 3. Otomatis bayangannya juga akan berjarak 3 dari garis X, sumbu X. 1, 2, 3. Nah, ini A aksen ini adalah hasil pencerminan dari titik A. Nah, terus yang B nih, titik B. Negatif 1,4. Nah, di sini berarti ini titik B. Jika dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan di negatif 1, negatif 4. Nah, kalian kalau misalnya pakai rumus juga bisa. Nah, tinggal di yang Y-nya dinegatifkan gitu. Jadi semua bayangan yang dicerminkan terhadap sumbu X, nah ini rumusnya X, negatif Y. Begitupun kalau misalnya titiknya di sini, ya udah tinggal dicerminkan saja di
misalnya titiknya di sini nih, di 2,-2. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan di sini nih. Jadi 2,2 gitu. Nah, selanjutnya pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kita pakai aplikasi GeoGebra ya. Nah, ini namanya aplikasi GeoGebra. Nah, ini Ibu tampilkan ya agar kalian mengerti tentang refleksi. Nah, garis yang horizontal ini nih adalah sumbu X, dan yang ke atas dan ke bawah ini adalah sumbu Y. Nah, tadi apa pencerminan terhadap sumbu Y ya. Nah, ini nih. Titiknya ada 1,1, kita tuliskan titik A-nya 1,1. Nah, oke. Klik enter. Kemudian B-nya negatif 5,2. Enter. Kemudian yang C-nya 4,5. Bentar. Nah, ini titik-titik yang akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sebelumnya kita kasih garis kan berbentuk segitiga. Nah, nih, titik A dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan di sini nih bayangannya. Ibaratkan ini cermin, kalian berkaca di sini akan menghasilkan bayangan di depannya ya, di sini nih. Nah, kita cerminkan refleksi about line. Nah, misalnya titik A dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, akan menghasilkan titik di sini. Nah, begitu juga dengan titik B, akan menghasilkan bayangan di sini nih. Jadi jarak B terhadap garis Y, sumbu Y ini akan sama terhadap bayangannya di sini. Nah, kemudian di titik C juga akan menghasilkan bayangan di sini. Udah, jadi koordinat titik yang dicerminkan tadi itu nih, yang A itu akan menghasilkan bayangan di negatif 1,1, yang titik B ini akan menghasilkan bayangan di negatif 5,2, dan titik C apabila dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan di titik negatif 4,5. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini juga ya, nih, sama tuh kan gambarnya. Nah, gitu. Jadi pencerminan itu bisa kalian gambarkan nanti, atau bisa pakai rumus yang ini nih. Nah, rumus yang ini kan tinggal X-nya dinegatifkan. Nah, sama nih yang ini juga. Nah, tinggal negatifkan yang X-nya. Kemudian yang ini yang terhadap titik asal 0,0. Nah, ini dicerminkan terhadap titik. Nah, titik di sini tuh, di sini nih, titik asal 0,0. Nah, ini dicerminkan terhadap titik 0 A itu di sini nih. Di 1, ini kan titiknya 1,1, dicerminkan terhadap, nah, kita coba gambarkan lagi ya di GeoGebra. Nah, ini new dan save. Nah, tadi 1,1 ya titik A nya 1,1.
titik A nya, titik B nya 5,2, dan titik C nya itu di 4,5. Oke. Nah, akan dicerminkan terhadap titik 0,0. Nah, terhadap kalau di sini di titik D ya. Nah, kalau dicerminkan terhadap titik ini kita gambarkan dulu garisnya. Nah, kita cerminkan terhadap titik 0,0. Nah, titik A dicerminkan terhadap 0,0. Nah, di sini titiknya. Titik B akan menghasilkan mana? Nah, di situ. Jadi, misalnya di sini kan 5,2. Nah, akan terbalik ya bayangannya tuh. Jadi X-nya di sini, dan pokoknya kalau ditarik lurus sama ya. Nah, terus dicerminkan lagi yang titik C-nya terhadap titik. Nah, kalian lihat kan, dicerminkan berarti dia akan sama bentuknya, hanya saja titik koordinatnya yang berubah gitu. Nah, gitu ya. Kalian bisa digambarkan di buku kotak-kotak. Pencerminan terhadap titik asal, ini rumusnya yang ini, negatif X, negatif Y. Nah, kalau misalnya 1,1 ya tinggal negatifkan saja nih, akan menghasilkan titik negatif 1,1 gitu. Nah, kemudian pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Sumbu Y sama dengan X itu adalah garis lurus. Nih, kalau misalnya digambarkan di GeoGebra, kita ini new lagi. Oke, yang selanjutnya itu adalah pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, rumusnya itu kalau Y sama dengan X adalah jadinya Y, X dibalik ya. Kalau misalnya awalnya 2,8, nah jadi X-nya di belakang, Y-nya di depan. Jadi Y itu jadi X, yang X jadi Y. Nah, kalau misalnya kita gambarkan di GeoGebra, nah kita punya titik yang pertama itu 2,8 ya. 2,8 titik A-nya. Nah, di situ. Kemudian 1,5, kemudian ada 4,5. Oke, kita bentuk menjadi segitiga ya. Nah, ini kan tujuannya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini nih garis sebentar. Y sama dengan X. Nah, ini garis Y sama dengan X. Dia panjang ke atas melewati 0,0. Nah, gimana kalau dicermin ke Y sama dengan X? Sama. Kita kalau misalnya di GeoGebra gini ya, kalau misalnya di buku gitu ya, tinggal tarik garis saja. Nah, tadi kan udah ada rumusnya. Nah, tinggal hitung.
Kalau misalnya ini dicerminkan terhadap ini, nah dia di sini. Kalau titik B dicerminkan terhadap Y sama dengan X, nah di sini. Jadi semakin dekat dia terhadap sumbu pencerminannya, karena ini Y sama dengan X, dia juga akan bayangannya semakin dekat. Kalau dia semakin jauh, dia akan semakin jauh lagi bayangannya gitu. Jadi sesuai. Nah, nah gitu hasil bayangannya. Ya, ini untuk yang Y sama dengan X. Nah, rumusnya itu dibalik aja, Y, X. Nah, kemudian yang ini ada Y sama dengan negatif X. Nah, kalau negatif X, dia terbalik nih. Nah, kalau di GeoGebra tuh misalnya new, kita gambarkan Y sama dengan min X. Nah, garisnya itu ke sini, kebalikan dari yang Y sama dengan X. Nah, kita punya titik 1,2. Nah, titiknya itu dibalik tapi semuanya di negatifkan gitu. Jadi kalau misalnya titiknya di 1,2, nah bayangannya di 2 min 2, min 1 gitu. Bayangannya di negatif 1,4, di sini nih yang B. Jadi bayangannya di 1, negatif 4 atau negatif 4,1 di sini bayangannya. Kemudian yang 2,5 nih, jauh banget kan. Nah, bayangannya juga jauh nih, negatif 5,2 gitu. Nah, selanjutnya ada pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan H. Nah, H ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya dari soalnya diketahui nih, ini diketahuin sumbu Y-nya sama dengan 1. Nih sumbu Y di sini nih. Nah, sejajar dengan sumbu X, tapi dia letaknya di 1 nih, koordinatnya di 1 terhadap sumbu Y. Nah, kalau misalnya titik dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 1, rumusnya itu X, 2H min Y. Nah, kita ambil contoh 2,3 nih, yang A 2,3. Dia akan bayangannya menghasilkan di 2, min 1. Nah, X-nya itu tetap ya, yang berubah Y-nya nih, 2H min Y. H-nya kan 1 nih, H-nya 1, 2 dikali 1, 2 dikurang 3, jadi negatif 1. Nah, di sini koordinatnya yang A aksen. Nah, yang B-nya 3,6. Nah, dia akan menghasilkan bayangan di 3, negatif 4. Nah, di sini sama rumusnya, tinggal masukkan saja nilai H-nya. Nah, sama, nanti kalian dapat hasil pencerminan yang sama. Kalau misalnya bentuknya nggak sama nih, itu nggak, maksudnya bentuknya itu misalnya segitiga nih, ini kan segitiga. Nah, kalau bentuknya agak mencong, lebih lebar lagi, nah itu dicek lagi ya, mungkin ada kesalahan dalam menghitung. Jadi dia ukurannya sama, bentuknya sama, hanya saja titik koordinatnya yang berbeda. Nah, yang terakhir nih Ibu contohkan yang garis ya, garis pencerminan terhadap sumbu X sama dengan H. Kalau yang tadi Y, nah ini sekarang H. Nah, sumbu X-nya kita ambil di titik 2. Jadi X sama dengan 2 di sini. Nah, rumusnya itu 2H min X. Nah, di sini yang berubah nilai X-nya. Nilainya Y-nya tetap. Misalnya kita ambil A, 1 akan menghasilkan di titik bayangannya itu 3,4. Nah, tinggal masukkan saja 2 dikali 2 dikurang 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Gitu. Sama yang negatif 1 dan negatif 1, negatif 1 akan menghasilkan 5, negatif 1 gitu.
Nah, ini materi pencerminan. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian pembelajaran transformasi refleksi pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Jangan malu-malu ya, karena malu bertanya sesat di jalan. Tetap semangat, pokoknya jangan bosan-bosan ya. Emang kalau di rumah bosan, mungkin maaf jika ada kesalahan kata. Nah, nanti ada latihan soal ya di PPT, silahkan buka, dikumpulkan hari Jumat ya, jangan lupa. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.